perkenalkan aku Intan dari Yorkale. Yorkale itu adalah brand tas kerja. Dan tas kerjanya ini seperti apa sih gitu. Kita best sellernya itu adalah tas laptop gitu. Jadi kayak Yorkale itu berusaha untuk bikin tas kerja yang organized. Jadi kayak nggak kececeran gitu barang-barang kalian di dalam tas Yorkale gitu. Yang paling penting ya, yang beda banget antara kayak di e-commerce sama di Instagram itu tuh ada namanya biaya admin. Ini kita pertegas, biaya admin itu adalah sewa admin, orang admin. Atau apa nih adminnya? Jadi admin kayak potongan dari platform e-commerce-nya. Oke. Nah biasanya kita tuh sebagai business owner terjebak dengan ngasih harga, tapi kita nggak includein si nanti bakal ada potongan-potongan dari e-commerce-nya itu. Biaya admin, terus kita juga harus siapin kayak layanan pengiriman gitu ya. Kita harus bisa bervariasi gitu kan, karena orang kan suka kadang ada yang minta, Kak pengen hari ini sampai gitu. Terus kayak atau enggak kadang ada orang yang kayak, Kak aku nggak nyampenya 10 hari lagi nggak apa-apa, tapi harganya yang paling murah kalau bisa gratis gitu. Itu daripada ngurus sendiri di Instagram, mending di e-commerce ya. Iya betul. Tadi ada yang menarik, coba nih customer bertanya di luar jam kerja. Iya. Nah, ini poinnya nih. Ini apa nih kalau boleh tahu nih? Jadi orang tuh ternyata ada habit orang-orang Indonesia tuh biasanya shopping justru itu jam 9 malam ke atas. Jadi kadang mereka suka mungkin sebelum scrolling, sebelum tidur gitu ya, terus mereka sambil check out nanya-nanya gitu. Nah jadi kadang kan kita suka, aduh bales, maksudnya kayak kita kadang udah nulis nih kayak jam kerja kita cuma sampai jam 3 lah pengiriman terakhir gitu kan, kayak sampai jam 6 masih kita layanin lah gitu. Tapi kadang yang jam 9 ini kalau kita nggak bales gitu kan kayak nggak enak ya gitu. Mereka mau beli produk kita nggak layanin gitu. Tapi kadang jadinya mereka nanya terus gitu di luar jam kerja gitu. Serba salah. Tapi itu dijawab nggak sama kamu berarti? Dijawab nggak kalau? Kadang kalau aku pas lagi buka jadinya kejawab gitu. Hey, satu informasi menarik dan tentang Yorkale adalah, dan saya masih nggak masuk akal adalah, ternyata yang jawabin chat-chat Shopee dan Tokopedia itu masih ownernya kayak gitu, ya kan? Iya, sama Instagram sama juga. mereka masih, kenapa? Boleh tahu? Pantesan, kok pikir-pikir ya, pantesan bintang 5 karena sebenarnya mereka yang ngasih jawaban terbaik ya. Itu sih. Jadi kan kita tuh ada di website, di e-commerce juga ada, di 3 e-commerce ya sekarang. Jadi kayak kita tuh harus sering-sering nge-update barang. Jadi stoknya barang di gudang ada berapa, nanti yang masuk ke Shopee berapa, di Tokped berapa, itu harus selalu di-update gitu. Karena kayak ini kan sekarang lagi sale nih gitu, lagi sale. Lagi sale. Nah itu tuh kadang kita suka nggak ngeh gitu loh kalau lagi nggak rajin di-update, kayak tiba-tiba di barang di Shopee-nya udah habis tapi udah ada customer yang keburu ngeklik kayak gitu kan bahaya gitu. Suka ngamuk ya kalau misalnya kayak udah pesen tapi Kak ternyata habis, terus harus proses pengembalian uang itu kan. Kalau kita di Kale kita bikin ya. Kayak gitu. Jadi yang pertama produknya kan pasti udah yang jelas produknya harus bagus dan menjawab kebutuhan customer kan. Nah kan aku jualnya tas laptop nih, Yorkale jualnya tas laptop. Nah kita itu kata kuncinya harus jelas biasanya. Udah gitu kita foto produknya harus jelas. Dan yang paling penting kalau kayak di e-commerce itu foto produk itu nggak boleh menipu. Nah jadi biar nggak ada perbedaan ketika barang masih di e-commerce sama waktu customer udah nerima barang gitu. Oke, bentar. Kata kunci yang jelas tuh gimana? Spesifik jelas tuh apa aja yang Kalau di e-commerce, misalnya aku jual tas nih gitu. Nah kita tuh kayak ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Kalau bisa volume beratnya barang itu berapa itu harus jelas. Udah gitu kita bisa kirim pakai same day, bisa pakai reguler, bisa instan gitu. Itu harus ditulis jelas gitu. Terus kita juga ada kayak custom packaging. Jadi kayak itu tadi kan kayak Indonesia luas banget. Kadang karena kita tasnya besar, ongkirnya tuh besar. Nah, kita juga ada custom packaging. Jadi selain dikirim pakai box, kita bisa pilih pakai plastik gitu. Biar lebih murah. Oh iya. Oh benar juga, benar. Yorkale nih memikirkan segalanya ya. Itu tadi yang kalau deskripsi produk jelas. Jadi kan kayak kadang customer tuh walaupun udah ada, kita kan suka ada keterangan-keterangan yang udah template gitu kan dari e-commerce, tapi tetap harus kita tulisin lagi gitu agar mereka tuh biasanya kayak suka ada yang kayak, Kak bisa kirim instan hari ini gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi kita harus kayak tulis jam kerja, udah gitu kayak
kita pengirimannya terakhir jam berapa, yang kayak gitu-gitunya sih yang penting gitu. Mereka harus tahu apa namanya, ikro. Ya, jadi aku bilang responsif karena kadang mereka kasih review kan. Jadi kayak kalau di e-commerce tuh customer bebas ngasih review, dan ketika kasih review itu kita harus bisa apa ya, menerima segala kritik dan saran gitu. Meskipun sakit hati, nggak apa-apa. Iya gitu. Terus kayak kadang mereka suka bertanya, walaupun kita udah nulis deskripsi yang jelas, mereka tetap suka nanya gitu. Kayak udah tulis nih tulisannya kayak laptop bag 16 inch, mereka masih tanya tuh kayak, Kak ini untuk yang ini bisa nggak buat yang kayak 16, yang lebih tinggi ya. gitu misalnya gitu, buat yang 18 bisa nggak gitu, padahal kan udah ada tulisannya 16 gitu. Kita harus responsif udah gitu ketika mereka, Kak ini produknya misalnya minta ganti warna atau apa gitu, harus responsif lah. Nggak bilang ini ya, bilang kayak ya nggak bisa lah, pikir gimana, nah gitu, baca nggak sih di deskripsi, nggak boleh gitu ya? Langsung bintang 1 gitu kan. Nggak boleh ya, nggak bintang 5 kayak sekarang gitu. Meningkatkan. Kalau zaman sekarang sih online tuh selain tadi kita udah bahas kayak foto, deskripsi, sekarang tuh yang paling penting itu adalah video. Jadi kayak zaman sekarang tuh orang kadang kita deskripsi terlalu panjang, mereka juga malas baca gitu. Apalagi lagi shopping gitu kan, kadang ada yang kayak 2 menit lagi voucher habis gitu. Jadi kayak wah cepetan gitu. Udah nggak dibaca tuh udah. Jadi video penting zaman sekarang gitu. Dan si video ini harus semenarik mungkin gitu. Semenarik mungkin dan menjelaskan produknya gitu. Jadi kayak keep it short tapi informatif gitu ya. Oke. Tadi juga membahas tentang mencoba fitur baru seperti live shopping. Berapa sekali nih live shoppingnya? Kemarin sempat karena kita masih baru kan, jadi kayak kita nyoba tiap hari. Jadi kayak buat nyari kira-kira waktunya. Caper. Oh, nyari waktu yang tepatnya ya, nyari yang waktu optimal. yang tepat, terus kayak jam-jamnya gitu, kayak kita lagi cobain, terus kayak tekniknya juga kita lagi pelajarin. Tapi nanti sih mungkin kayak seminggu 2 kali ya, I think cukup. Sama yang di sini ada ads. Ads masih ngaruh nggak sih di e-commerce? Sekarang masih ngaruh. Jadi kayak karena kalau ads tuh kan gunanya untuk biar produk kita bisa terjangkau sama yang non follower. Gitu. Karena kalian masih aku rasa dari cerita kalian ya, e-commerce kalian kuat itu karena kalian masih banyak banget turun mengerjakan semua hal gitu. Ya jawab chat, ya jawab Instagram, terus udah gitu pasang ads atau apa, itu masih dikerjain sendiri. Dan itu kenapa kuat ya si brandnya, dan nggak banyak sih yang akhirnya kayak gitu kan. Biasa orang capek sibuk, dan itu nggak apa-apa ya, maksudnya hiring orang untuk melakukan pekerjaan harus yang kita udah mau udah kelihatan karena kewalahan makin banyak ya. kan gitu. Tapi untung kita dapat sebelum dia mau hiring, karena ternyata brandnya kuat, karena ternyata bahkan presence ownernya aja emang masih banyak di dalam brandnya itu sendiri. Gitu. Sampai ketemu di ruang siap usaha lainnya. Saya Murni, Intan. Dadah. Yeay. Iya, mesin keprok boleh.